Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB obrolan bola setiap hari Kamis. Karena setiap hari Senin ada podcast terbaik, yaitu Sportcast 77. Masih bersama saya Ripan Pradipta, Apta Pradana, dan kami Adlansyah. Nah, kita kembali bertiga dengan kaosnya kok begini sih. pemain bola ini, punya klub bola dia. Oh iya, punya klub bola ya? Medellin FC. Iya benar dia cinta bola ya. Dia support bola. 3 pemain Kolombia yang lu tahu. James. Bukan James Rodriguez. Ayo. James Rodriguez jadi James Rodriguez. Ini Cuadrado. 2. Terus si kiper siapa? Kiper Arsenal tuh. Siapa? Yang sekarang di Al Nassr. Ospina. Iya, Spina. Boleh. Kita kan tes pengetahuan sepak bola Kolombia. Dan lu main kalau bola tanya bareng- perdagangan kemana gue tahu. Kan ada filmnya. Oh, iya. Kan ada filmnya Berdasarkan film. film. Kalau dekatnya dengan kejahatan. Ya. Berarti dekatnya dengan yang Sportcast ke hari Senin. Itu Mamat. Itu beda cabang tapi Bukan, so. Beda kejahatan kalau yang ini. Ngomong-ngomong soal kejahatan nih. Anjing. Kalau ini sih, kalau bridgingnya ke sini sih. kalau ini ada kebaikan kalau yang ini. Oh, Karena ada yang kemarin kita sempat bahas bahwa entry by name 50 pemain timnas sudah terisi. Tapi siapa aja? Tapi siapa aja belum dikasih tahu. Nah, tapi katanya 30 orang akan berangkat ke Turki, 20 sisanya baru nama aja, berarti takut ntar ada di Turki yang cedera beberapa diganti. Tapi kalau di Turki masih aman berarti tinggal dikerucutkan ke 23 orang. Jadi di Turki itu akan dikerucutkan 7 nama berarti. Ya, Kan 23 kan. Dengan kalau Piala Asia kan kayak nomor punggung juga harus cuma 1 sampai 23. Ya, Enggak boleh ada 99, dan enggak boleh. 3 harus kiper ya. harus urut kalau Iya, harus urut. 1 biasanya kiper, 2 itu udah dipegang sama siapa nomor 2 ya? back biasanya. Yakob Shin, kali Shin. ya. Hah? Bukan. 3 itu Rido biasa Rido 5. 5 ini siapa 4 Jordi, wah ini 5 Jordi. 5 Rizky Ridho. 5 Rizky, 6 Sandy, 7 Struik, Marcelino kalau enggak. 7 Marcelino. Wah, ntar kita bahas deh ya udah. soal ini. Nomor Mark ya? Marco 23 malah biasanya. 23. Di terakhir dia. 6 Amat bukan? Amat 4 ya? Amat. Ya udah itu Udah. soal ntar pemain lagi. Wah, update lu pada. soal pemain nanti kita akan bikin ultimate-nya ya. Jadi kita akan memilih kira-kira siapa yang nanti bermain di Piala Asia. Tapi infonya adalah nanti jadwal timnas di Piala Asia itu di 15 Januari. Itu artinya sekarang bulan Desember tanggal 13. Sekitar 1 bulanan lagi menuju Piala Asia nih. Jadi ini udah tesnya terakhir harusnya Sintayong dan kawan-kawan dalam memoles tim buat Piala Asia. Karena 15 Januari Indonesia akan melawan Irak di match pertama. Kemudian 19 Januari Vietnam akan melawan Indonesia dan 24 Januari Jepang lawan Indonesia. Jadi di bulan Januari akan full kita menuju Piala Asia. Dan sebelum itu pas TC di Turki Ada itu juga ada 3 kali uji coba. Lebanon ya? Libya. Ada yang Libya itu disiarkan 2 kali nggak? lawan Libya. Disiarkan nggak? Belum tahu kalau itu. Enggak. Belum tahu. Dua kali lawan Libya dan sekali lawan Iran kalau nggak salah. Kalau disiarkan ntar ke gap sama orang dong ya. Kan latihan doang. Tapi biasanya kalau Indonesia gitu sih. Apa disiarkan Pasti ya? disiarkan. Kayak, disiaran di mana nih gitu. Tapi gue penasaran kenapa selalu di Turki ya? Itu sebuah misteri. Ya maksudnya kan kita sering banget di Turki. Tesnya di Turki Iya, ya? maksudnya. Karena Indonesia dan Turki bersahabat. Emang sama negara-negara kagak. Buktinya sepak bola Turki mengikuti Di-ban. sepak bola Indonesia. Di-ban anjir. Dimana Indonesia itu sudah dari dulu ya melakukan hal-hal itu dan Turki baru mencontoh itu. Kemarin nonjok wasit ya? Iya. Penonjok lagi tuh menginjek-nginjek. Udah nonjok ditendang-tendang gitu. Injek itu mah beneran. Bukan pemain kan? Bukan pemain yang nonjok kan? Bukan. Tapi masih ditelusuri gitu Pan, makanya di Ada ban pemilik klub ya, presiden. dan lain-lain maksudnya masih ditelusuri gitu. Cuman maksud gue penasaran banget kenapa selalu di Turki. Kalau dihitung secara biaya mahal. Ke Turki tuh. Turki segala macam. Terus apakah posisi Turki tengah-tengah jadi untuk mengundang tim dari Eropa dekat atau dari Asia juga dekat, Asia Timur ya, bisa Asia Timur, Asia Barat berarti ya. Asia yang dekat-dekat Arab lah, negara-negara Arab. Gue juga penasaran maksudnya kenapa kita nggak ke jangan Korea lah, mahal Itali juga. Ya mahal jangan Eropa, maksudnya area Asia itu mah Asianya Turki pun udah termasuk Eropa sebenarnya kan. ada Eropa dan Asia Eropa, ya. Asia. Ya itu ntar kita telusuri ya. Iya, maksudnya Kenapa gue ada penasaran di juga Turki, gitu. latar belakangnya apa gitu. Kita tesnya di sana. Sering banget soalnya.
Dan timnas akan berangkat ke Turki itu pada 20 Desember, artinya Bentar lagi ya, minggu depan berarti. Iya, minggu depan. Itu artinya Berarti akan liga segera udah kelar ya? rilis nama. Ya liga diliburin dulu. Libur kan? Emang libur. Kan? Libur Tanggal dulu. 20 setelah tanggal 20 libur. Setelah tanggal 20 libur sampai Januari. Januari. Kemudian berarti Masa kampanye juga kan ini lagi. ya masa kampanye, dan berarti untuk pemain-pemain yang Natalan akan Natalan di Turki. Yang Natalan. Ya kan? Yang tahun baru. Yang Dan dengar-dengar tahun baru di sana. Kayaknya dah. Iya kan itunya aja sampai tanggal 9 pertandingan terakhirnya. Oh iya, berarti tahun baruan di Turki ya? Iya. Sering Buset. lah pemain-pemainnya gitu mah. Iya, sering-sering. Tahun baruan kemarin aja tim AFF itu tahun baruannya di Manila tuh, Asnawi. Ya, Berarti Asnawi ini udah 2 kali tahun baruan udah di luar terus ya? udah biasa dia. Biasalah pemain-pemain bola. Tapi maksud gua yang jadi pertanyaan, semoga TC-nya melawan Libya dan Iran ini adalah sebuah uji coba yang benar-benar Sintayong mau gitu maksudnya. Yang Jadi, dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Jadi Berarti sesuai kebutuhan. Dan yang gue harapkan adalah apapun hasil dari uji coba jangan itu dihujat. jangan dihujat. Ya karena apalagi, apalagi lawan Iran nih, takutnya lawan Iran kan dibantai atau Iya. apa, terus nanti dikata-katain lah apa, habis itu langsung lawan Irak. Gitu. Karena kalau uji coba itu sebetulnya untuk mencari kesalahan justru, biar Betul. nanti dibenahi. Jadi katakanlah kelemahan kita di back sebelah mana nih, di kanan atau di kiri. Nah, dengan uji coba itu ketahuan kan, nanti bakal Ya. ditambal ketika uji coba berikutnya dan terbuat turnamen. Ya, dan enaknya ada uji coba dulu, jadi bisa coba-coba dulu kan pemainnya. Betul, Pemain. betul. Skema-skema. Karena kemarin waktu lawan Irak dan lawan Filipina kan nggak ada uji coba, nggak ada ini kan. Langsung main. Kelihatan banget tuh langsung pertama kali langsung main di Irak, away. Mhm. Pemain mungkin belum padu lagi, baru balik dari klub gitu. Iya, iya, Karena iya. kan level kita nggak bisa yang Secepat itu. secepat itu, tetap Adaptasi ya. harus ada TC Ya, dulu keterbatasan seminggu lah lah, ada pemain-pemain apa kita, gitu. iya. Jadi teman-teman, untuk tim nasional mari kita doakan mereka akan uji coba di Turki dan tesnya di Turki. Berangkat tanggal 20 Desember dan nanti akan menjalani pertama kali match di Piala Asia tanggal 15, sekitar 1 bulan lagi. Mari kita siapkan tenaga dan energi buat menonton. Nah, tapi kalau di tanggal 15 lawan Jepang, lawan apa? Vietnam. Lawan Jepangnya jelek, lawan Irak, Vietnam Jepangnya jelek, baru dihujat gak apa-apa menurut gua. Ya kan mengkritisi. Iya. Dikritisi, jangan nggak mau nggak dikritisi dong, ya kan? Ya. Udah di turnamen benerannya Iya, gitu ya. kita udah menghabiskan uang banyak nih ke Turki, maksudnya kan duit negara nih, berarti gitu kan, duit negara, duit Emang kita, duit negara itu? duit kita. Kalau kata Sintayong dulu kan dulu gitu kan, kalau Masuk ada PSSI itu. ya duit PSSI kali, duit kita, ini siapa gitu? Oke. Jadi untuk yang uji coba di bawah slow ya. Support terus, maksudnya support terus. Karena Sintayong pasti akan mencoba beberapa pemain, beberapa opsi formasi, beberapa opsi posisi pemain. Ada mungkin yang tadinya bek kanan menjadi gelandang gitu. Betul. Atau jadi tadinya gelandang dicoba striker, beberapa opsi akan diuji coba nanti. Jadi jika hasilnya memang belum baik, yaitu karena fungsi uji coba adalah untuk mencoba semua kemungkinan kan gitu. Ya, semua pemain dan harus dicoba sih. strategi yang pengen Sintayong nggak bisa ragu-ragu untuk dilakukan dalam lapangan. Iya. Pertandingan sesungguhnya lakukanlah di uji coba Karena gitu maksudnya. nggak dapat bukan maksudnya tidak ada nilai apa-apa yang dikejar kan kalau dicoba gitu. Maksudnya makanya disitulah ramuannya dan pembuktiannya ketika di turnamen yang sesungguhnya. Betul. Nah teman-teman kalau menghujat di turnamen yang sesungguhnya gimana performanya pemain apa segala macam. Tapi secara teknikal bukan secara personal. Ya, betul. Dan menghujat juga jangan cuma ngeliat hasil ya. Iya. Walaupun karena lawannya kan kita tahu pasti di atas kertas jauh lebih tinggi dari kita, lawan Jepang, Ya lawan kalau Irak. Jepang lah ya. Tiba-tiba kita cuma kalah 2-0, 2-1 tapi tetap dihujat kan, ya kita ngeliat dari permainannya juga lah. Gitu. Pokoknya lawan Vietnam jangan sampai kalah. Tapi kalau misalnya kayak waktu Vietnam, lawan Filipina kemarin ya hujat dikit nggak apa-apa. Ya karena Itu yang kayak gitu gak apa-apa. Kalau Iya. menurut gue Iya. itu harus Dikritisi. terima kritik Dihujatnya lah. tapi secara manusiawi ya. Iya harus terima kritik. Ya kritiknya jangan personal. Sintayong gila ya kan gak gitu ibaratnya. Sintayong ini enggak gitu. Ya lu kritisi secara permainannya. Secara gimana ketika lu memberikan sebuah saran. Ada nih pemain-pemain. Coba dong kasih linknya, kasih videonya nih. Pemain-pemain Liga 1 backnya apa. Menurut gua itu akan lebih membantu. Ketimbang lo nyinyir-nyinyir aja gitu maksudnya. Hujat yang bener. Cuma main ngatain doang ya. Iya. Goblok. Out. Enggak. Itu bukan solusi menurut gua. Tapi maksudnya berikanlah kritikan, saran, kritik beserta saran menurut gua. Kritik beserta saran ya. Ini sarannya gini ya, nggak apa-apa. Itu hak semua warga Indonesia. Namanya juga timnas Indonesia, bukan timnas Sintayong. Oke. Sekarang kita akan mencoba menerka-nerka formasi yang akan digunakan di Piala Asia.
Kiper Ya, yang ya. bingung gue. Kita pakai formasi 4-3-3 walaupun dan dari 50 nama itu semua naturalisasi yang kemarin udah dimasukin duluan ya. udah Ya, udah. dari J, Udah ya? Nathan, Udah ya? Justin itu semua udah dimasukin. Oke. Bahkan Lili Palida Nadio pun katanya dimasukin di 50 nama. Ada di itu. entry by name-nya ya. Oke, Semoga 50. Lili paling masuk. Oke, ini kita mau pakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3 nih? Bebas. Kalau gua sih kalau realistisnya pasti akan tetap 3-5-2 sih. 3-5-2 kita cek ya, 3-5-2. Kok lu gitu lang? Iya. Kalau Sintayong, kalau gua kan bukan keinginan Oh, gua, ya. maksudnya Oh, sama penilaian gua Sintayong akan memakai memakai seperti itu 352 karena lawan- backnya bisa jadi 532. ya, Iya betul. dari 3-5-2 jadi 5-3-2. Coba ya kita menerka-nerka kira-kira Bingung kan gantinya gimana nih? Lu goalkeeper siapa, Pan? Nah kan kemarin lu sempat bikin tuh goalkeeper ada beberapa pilihan tuh. Deo, Hernando, Apa nih? Makin bikin. Instagram. Oh, pribadi. Bukan di Sport 7 kita kasih pilihan. Oh. Kiper. kalau gua Siapa nih yang akan dibawa? kayaknya yang akan dipakai nanti di Piala Asia jika tidak ada Aral melintang Hernando Ari. Kayaknya Lu masih positif ya dengan Hernando ya? positif karena secara atribusi, pengalaman, fokus dan sebagainya kayaknya Hernando yang sedang paling siap. Tapi Hernando tuh distribusi bolanya tuh lumayan kurang sih. Tapi Ya. tapi oke kalau mental Satu- udah merasain tendangannya shot Messi, Pak. stopping gitu-gitu ya. Messi udah Paredes, Pak. Jika ada Masuk tapi Paredes. jika pun ada atribusi yang kurang dari Hernando ya tinggal Bisa ditambah distribusi mungkin cuman teknik dasar seorang kiper, shot stopping, positioning, ketenangan di dalam gawang itu gua rasa Hernando saat ini yang paling atas deh Keduanya? dan trust. Gua kalau gua tiga kiper yang di bawah deh menurut lo. gua Nadeo. Nadeo, Hernando Satu lagi Riyandi mungkin. sama yang kemarin berarti ya. Iya. Tapi kalau pertama menurut gua patut dicoba Nadeo. Nadeo Argawinata oke. Masih Berikan sebuah mental. Kalau gue masih ke mental ya. Mental Nadeo tuh masih oke. Cuman kalau lo bilang pengalaman secara mungkin umurnya lebih tua Nadeo tapi pengalaman mungkin lebih banyak Hernando. karena kan dia mengalami berbagai macam pertandingan Besar. besar. Satu Hernando juara SEA Games. Kemudian Hernando juga turun di Argentina. Jadi secara mental Bagus. Hernando ya. Kalau gue Hernando. Tapi yang kalau gua sih ngelihatnya Nadeo sih. Oh, Nadeo ya? Karena kalau gua ngelihatnya takut umpan silangnya sih sebenarnya. Oh pemain yang Pemain tinggi-tinggi. tinggi-tingginya itu. Walaupun waktu lawan Irak kemarin kita kalahnya tendangan-tendangan jauh sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya kalau Hernando sebenarnya bisa ketahan harusnya. Cutnya tuh jelek ya Hernando ya. Maksudnya kayak nggak kayak Marcus Karena, Horizon dulu. karena secara postur kan crossing kalah lebih dia. tinggi Hernando. Lebih Tapi tinggi shot Nadeo. stoppingnya bagus. Cut crossingnya tuh jelek nggak kayak Marcus. Marcus kan indah banget ya. Kalau lagi cut crossing ya. Marcus bagus iya. Bagus banget itu. Memotong umpan silangnya. Iya, Oke. berani Jadi mau berani disepakati keluar. dulu dah siapa nih? Ya kan dua Nadeo, lu kalah lah. Tapi gak apa-apa gue Hernando aja. Emang bangke. Emang bangke. Oke Hernando menang. Oke 3 center back. Jordi Nah, lah. ini udah ditambah dengan Udah sembuh belum sih dia? kita anggap aja udah nanti. Anggap aja. Sudah. Jordi nama utama ya. Udah. Kayaknya Walaupun kemarin mainnya sempat jelek dan di JDT kan sempat dihujat juga tuh katanya. Tapi gue tetap percaya sama Jordi sih. Ya pemain kan gak selamanya gini anjir. Iya. tapi lagi-lagi kalau gue sih melihat atribusi leadership, ketenangan dalam bermain, set up di belakang, timing dalam memotong bola. Yang terbaik sekarang di back itu paling atas Jordi Amat. Jordi Amat juga. Gonya Elkan. Keduanya Rizky Ridho. Kalau gue Elkan. Rizky Ridho. Kalau Jordi pokoknya. Ya ini. Iya kalau Jordi udah ya. Oke, Jordi tengah Jordi ya. tengah. Iya kan ini tengah semua tiga sebenarnya. Jordi Center ya, semua. Center ya, oke. Nah setelah Jordi siapa? Elkan gue. Elkan. Gue enggak lagi. Karena ada Justin Hubner. Justin Oh, Hubner. iya ya. Tapi feeling gue Hubner dinaikin ke atas. Back melimpah banget ini ya. Hubner soalnya dia kan kayak kiri kan. Menurut gue dia bisa gantiin Elkan. Oh, Karena gue nggak tahu ya, mungkin Elkan akan lebih unggul di udara, tapi secara kelihayan ball Elkan playing pengalamannya defender, semakin naik pak. Lah. Lihat. naik kan Justin lah. Justin di Premier League, iya. Sama juga dia kan Wolverhampton. kemarin wis ketemu Championship. apa? Yang apakah 22-nya. mungkin Rizky Ridho dicadangkan? mungkin. Bisa jadi. Jadi Mungkin. Jadi Jordi, Elkan sama Justin. Hubner, ya. Tapi Untuk yang, percobaan nanti kita lihat di apa namanya uji Uji coba. coba. Iya. Iya, Tapi coba. yang jadi bingung adalah karena dua-duanya Elkan dan Justin kayak kiri. Kalau
Rizky Ridho menurut gua itu adalah Tenang. setelah Jordi dia salah satu yang terbaik di beberapa tahun terakhir, bahkan di 2 tahun terakhir tuh lagi-lagi juara SEA Games. Tapi menurut lo larinya kencengan mana? Gue belum lihat mainnya Hubner sih. Hubner larinya kencengan mana sama Ridho? Kalau adu lari gue belum tahu ya. Tapi kalau dalam memotong Tapi kalau bola, secara ball playing dan karena ini dua pemain. bagusan Hubner menurut gua. Dua pemainnya harus ditopang. Kalau Elkan sama Jordi udah pasti harus ditopang sama pemain yang larinya agak lumayan kenceng. karena Mereka lambat. Hmm. Bahaya banget ketika mereka semuanya nih tiga-tiganya nih. Karena ini palang pintu terakhir nih. gua rasa STI sudah tahu soal itu deh. Jadi pasti ada Satu pemain yang opsi ya yang buat nutup. Yang nutup. Jadi kan satunya ngejagain, satunya cut kan. Oke, nama kedua dulu deh. Jordi Amat, nama kedua mau siapa? Mau Hubner? Gue Balgot. Kalau gue Balgot. Gue justru enggak lagi. Gua Hubner sih. Gue tiganya tuh Ridho. Jordi, Ridho, Hubner. Iya, gua juga. Gue Ya udah Jordi, Balgot sama Ridho. Iya, berarti- cuma beda Bagot sama Hubner doang. Oke, berarti Rizky Ridho masuk satu ya di sebelah situ ya. Iya. Rizky Ridho Ridho walaupun ada itu tetap tak terganti kan sih menurut gua. Masih saat ini yang masih terbaik. oke. Oke. Tenang, Nah, tenang, tenang Tapi aja. tapi ada masih ada JIZ sebenarnya yang di Venezia. itu juga ntar dicek di Apa? tes ya. Hah? Iya, tapi dia kan saat ini masih cedera ya. Cederanya tuh karena penyakit sebenarnya. Sakit apa dia? Covid kali, gue gak tahu. Sakit apa gitu lah. Pokoknya bukan karena cedera gitu. Tapi jadi kan masih Oh, masih bisa ngembaliin. kemungkinan sembuh lah. Iya. Udah mulai latihan lagi. Tapi Ya, 1 mungkin bulan ya. fitnessnya itu yang mesti Oke. dikejar lagi. Oke, yang satu berarti Hubner ya disepakati. Kalau kita benar 2 lawan 1. Oke, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner diprediksi akan mengisi 3 center back di Piala Asia nanti. Kanan ada Asnawi dan ada Sandy Walsh. Milih mana? Sandy Walsh. Gua. Sandy Walsh. Gua Asnawi lagi, kapten. Sandy Walsh. Kapten. Sandy Walsh, Pak. Bukan di situ, Mak. Bukan situ, di atas. RM ya. Bukan di situ RM, juga, RM, bukan di situ RM. juga. Bukan di situ juga. Nah, Oke, ini berarti Sandy Walsh ya kalah suara. Kalau gua masih Asnawi tapi kalau gue Ya melihatnya dari pertahanan bagus Sandi sih. Distribusi bola. Distribusi. Dia nggak samanya gocek. Takutnya kalau Asnawi terlalu agresif gitu loh. Ya. Yang sliding. Kalau butuh nyerang ya, kalau Takut- bener-bener takut kita lagi langsung butuh ngambil. nyerang, kita bener-bener ketinggalan poin, butuh nyerang. Asnawi. Nah, Asnawi lah yang diperlukan. Karena Asnawi bisa menusuk ke Oke, dalam. Oke. Kalau Sandy Walsh yang dibutuhkan ketenangannya sama distribusi ke depannya. Oke. Itu udah ya Sandy Walsh karena gue salah suara walaupun gue memilih Asnawi tapi oke karena ini demokrasi. Yang sebelah kiri ada nama Shine Patinama dan Pratama Arhan. Bagaimana? Ya pasti Sen Patinama lah. Kalau Arhan nanti dijadikan konten. Waduh. Tapi AFC sudah ngasih poster perwakilan dari Indonesia itu Pratama Arhan. Dah, ada posternya jadi get ready AFC tuh. tidak bisa berbendak apa-apa aja. Bukan Mario Sonata. Bukan Mario Sonata. AFC. Jadi kan ada perwakilan satu orang tuh dari tiap negara. Oh. Nah, perwakilan Indonesia yang ada di posternya Pratama Arhan. Bukannya Witan ya? Pratama Arhan. Pratama. Wah, walaupun itu gue Patinama. Ya udah. Patinama Gua juga. Gue nggak mau dijadiin konten. Oke, Patinama berarti di kiri, Sandy Walsh di kanan. 3 gelandang. Gue sih satu tempat Mark Locke kayaknya. Enggak gue. Kali ini Satu saatnya Mark Locke duduk sebagai bangku cadangan. Diganti dengan Ada Siapa yang bisa gantiin? Ada siapa aja sih? Untuk bertahan, Klok sama Rahmat Irianto. Ahmad Irianto. Ada Ricky Kambuaya. Ada. Tapi ini untuk bertahan ya. Iya. Kalau gue Pak, jadinya Pak Sandy Walsh yang geser ke tengah Pak. Karena Asnawi. Kanannya Asnawi Pak. Gimana? Diganti dulu. Kalau gue masih Klok. Masih Klok. Kalau gue Mark Locke. untuk CDM masih Klok. Ya udah gue kalah. Oke, berarti. Mark Locke berarti. Oke ya, Mark Locke. Di situ. Karena di sampingnya akan ada Ivar Jenner menurut gue. Karena menurut gue Evan Jenner sama Mark Locke ini beda tipe. Maksudnya tipenya sama. Beda sih menurut gue. Gua di situ Ricky Kambuaya. Ini 3 nama yang berbeda nih semuanya. Gue Evan Jenner gue. Gue Jenner. Gue Jenner. Bukan. Melihat permainannya kemarin ya. Maksudnya tingginya enak, ngekatnya enak. Kalau Kambuaya tuh Kambuaya Offense- tuh untuk ofensifnya. Ya, Oke. untuk Oke, boleh. Ivar Jammer di situ. Kemudian berarti di posisi nomor 10 gua Marcelino Ferdinand. ya itu udah pasti. udah pasti Marcelino. Nah, Marceng. Harga mati. Semoga Marceng sembuh harga ya. mati. Semoga ada fit lagi. Lihat latihan-latihannya kemarin nggak?
Gokil emang si Marceng. Iya. Yang kemarin klub yang kartu merahnya sampai 8 tuh klubnya dia kan. Kartu merahnya 8 pemainnya tinggal nggak bisa dong. Itu lewat kartu Satu pertandingan anjir. Oh total. Iya, total. sampai pelatih-pelatihnya. Jadi klubnya Marcelino sama siapa gitu. Oke. Kirain yang di lapangan ada 8 udah selesai. Iya, makanya. Di posisi depan. Ini yang susah. Gua satu nama Rafael Struijk. Struijk udah Ya, satu oke. posisi dia pasti. Pasti ada di situ dia. Si jangkung kurus ini. Ya. 18 tahun potensial. Oke sih menurut gua. Ya boleh lah. Dendi sama Dendi. Karena Nah. Orat Mangun pun belum ikutan ya katanya. Duetnya Struijk nih yang seru. Siapa? Ada Dimas Sudrajat, ada Dendi. Dendi. Sadil sih gua. Sadil tapi jarang di posisi itu, Pak. Kemarin-kemarin bukan waktu lawan Irak. Ada Egy, ada Sadil Gua biasanya kalau nggak Sadil, Lili Pali. Semoga kalau Lili Pali dipanggil. Stefano di situ. Kalau gua. Ya, enggak sih kalau Lili Pali itu mending Lili Pali itu saingannya Marcelino soalnya. Gua tetap Dendi Sulistiawan. Dendi. Karena Dendi Ah, lagi Sulistiawan bisa defense di atas. Alasannya itu. Kalau gue lebih kayak target mainnya si Dendi. Nanti Rafael Struijk itu yang di bawah yang ngasih Kalau secara umpan. dia target man kenapa nggak Sananta? Iya Pak kan ada itu. Sananta aja saya Pak. Maaf Pak. Maaf lebih garang itu Pak. Sananta tapi nggak defense. Nggak apa-apa Pak. Ya, Rafael ya. Struijk yang defend. Gimana sih lo? Ya Rafael Struijnya menurut gue nggak sejajar gitu Pak. Ya, Jadi ya. nanti dia agak ke bawah dikit. Nanti si Sanantanya masih mau gerak Pak kalau Sananta Pak. Asal dia bisa geber fisik ya. Dia tuh gue melihat Sananta tuh kayak Hyuga tuh. Menurut gue sosok Sananta adalah Hyuga. Dendi akan diganti dengan Ramadan Sananta ya. Yes. Oke, boleh. Sananta. Gue setuju Sananta gue. Nah, kalau formasi kayak gini berarti ini tidak ada Asnawi kan? Siapa yang akan menjadi kapten kesebelasan? Klok atau Jordi? Kalau gua kapten Jordi sih. Jordi. Iya Jordi sih. Apakah akan diterima oleh masyarakat Indonesia? Terima lah. Kan dia orang Indonesia. Di Lu jangan membuat ini loh. Jangan membuat Ya kan, kerusuhan. Iya. Mengutarakan pendapat. Apakah Membuat perpecahan lo. Seakan-akan dia orang lain anjir. Kenapa juga mengutarakan pendapat netizen? Kenapa Jordi? Karena secara atribut dia yang paling matang sih kalau menurut gua. Harusnya Terus paling tenang. di JDT pun dia sudah jadi kapten kan diakui di tim terbaik Malaysia. Yang bisa apalagi? ngomong nanti Pak kalau protes Pak. Ya, Oh iya, kan tapi dia harus bisa bahas- ngomong nggak sama Bahasa teman-temannya? Inggris. Bisa lah. Bisa. Kan teman-temannya Oh, udah teman-temannya bisa juga bisa bisa Inggris. Inggris. Teman-temannya juga harus upgrade dong. Sananta bisa ngomong ntar. Bisa. Udah. Harus Pokoknya bisa upgrade. itu tadi ya kita cek bahwa ini prediksi kita. Kalau Ya, teman-teman versi punya kita ya. ini versi kita. Kalau teman-teman punya versi sendiri juga boleh, tentu sangat diperbolehkan. Kalau versi kita ini ada Hernando, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner. Terus di tengah ada Sandy Walsh di kanan, di kirinya Patinama, di tiga gelandangnya Mark Klok, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Dua di depan ada Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. 7 orang. Persaingan akan padat karena di sini masih ada nama-nama seperti Sadil, Witan, Egy, Nah, Bagot, Nadeo, wah banyak, Masih banyak. masih banyak. Jadi tesnya di Turki itu nanti akan benar-benar persaingan yang sangat Ya. pack dan ketat. persaingan sehat yang ketat. Sangat Ya, sehat, ya. ini sangat sehat karena dari 30 nama yang berangkat itu semuanya jago-jago semua. Dan- Terbaik tuh itu. Ini adalah kesempatan kita bisa tampil di Piala Dunia, Pak. Kalau lolos ya. Kalau lolos terus, Pak. Maksudnya ini peluang, ada peluang. Karena kan timnya semakin banyak nanti di Piala Dunia yang Oh iya ditambah ya. tambah. Hmm, Maksudnya tolonglah. Ya, Kapan lagi kita menggunakan jalur yang sesungguhnya? Jalur yang normal. ya. Kapan lagi kita Jalur yang mempunyai seharusnya. jalur yang seharusnya? Oke. Kalau teman-teman pemain-pemain dan semua berelaborasi secara bagus dan satu visi, satu misi bermain sangat bagus, menurut gua ada kesempatan Pak kesana Pak. Siap, kalau begitu itu saja pembahasan kita hari ini. Udah nih. Udah Belum, kan. coba ke belakang Tadi lagi ada. gini. Champions belum Pak? Dikit. Champion dikit deh. Champion boleh deh. Siapa yang- MU, kalau nggak MU nggak makan Pak. MU kenapa? Kan kalah lagi. Tapi kan masih bisa lolos ke Piala Liga Malam Nah, Jumat. emang itu. Gak bisa anjir. Dia udah Oh nggak bisa. udah juru kunci. Oh. Dia udah juru kunci. Kan Wah. nomor 3 Pak. Dia nomor 4. Enggak maksudnya yang mau lolos tuh nomor 3 kan? Iya, yang nomor itu. 3. Kan mancing aja. Sebagai fans Liverpool Sorry, ya. lagi partai jadi nggak ngomong 3-3 gua. Jadi Pakai jari ya. Nggak boleh pakai jari. sampai saat ini tayang ada 16 klub yang sudah lolos ke babak Karena ntar selanjutnya. malam masih ada ada Iya. yang di Iya, tapi ini. ntar tayangnya Kamis. Iya. Jadi udah Ada Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Copenhagen,
Inter Milan, Lazio, Leipzig, Manchester City, Napoli, PSV Eindhoven, Real Madrid dan Xabi Alonso dengan Real Sociedadnya lolos. Xabi Alonso kan di Leverkusen. Real Sociedad apa? Leverkusen. Real Sociedad siapa? Pelatihnya? Real Sociedad mah. Dulu ya dia main di situ. Oke. B-nya dulu. Coba kita searching lihat dulu. Sekarang mah. Ini Emmanuel Alguacil, Real Sociedad selamat untuk lolos. Kalau si Alonso ada Kita di lihat Leverkusen. Inggrisnya ada berapa tim? Coba mah. Arsenal City City dan Newcastle nanti malam nih. Kita belum. Oh iya, baru gue semoga Newcastle lolos. Tapi berat sih dia lagi kena. Biar pemain-pemainnya injury prone gitu. Ya wajar itu tim mediocre kan problemnya itu. Iya, baru pertama kali ke satu lagi akan diwakili oleh Liverpool di Piala. Enggak dibahas satu lagi. Emang Liverpool apa? Oh, sebelah Liga Malam Jumat kan. Tapi kan karena Sevilla-nya tidak lolos, jadi kemungkinan Liverpool yang juara di sebelah sana. Masih ada Leverkusen di sana. Nah itu baru Xabi Alonso. Yang belum pernah kalah. Nah, Italinya berapa? Itali 3 juga ya? Inter, Lazio sama Napoli 3. Napoli juga lolos ya. Lolos. Oke. Inggris masih nunggu, terus Spanyol full ya? 4 ya? Spanyol seperti biasa. Kurang Sevilla doang. Karena Sevilla peringkat terakhir juga, jadi nggak lolos. Sergio Ramos, semenjak Ramos datang Sevilla jadi jadi bingung. Itu mengesalkan sih Sevilla kenapa ini jadi pun jago akan banget kalau mempengaruhi ke tahun depan loh. Karena kan UCL tahun depan ganti sistem. Dan pemainnya jadi klubnya lebih banyak, terus nanti kan ada slot kelima tuh. Tergantung koefisien liga. Oke. Oh. Jadi kalau misalnya tim-tim Inggris. Tapi menurut lu, liga yang bisa mengirimkan 5 tim, liga mana? Itu kan tergantung nilai liganya ya. Iya, ya, menurut lu. Inggris, Spanyol atau Itali. Tapi pengennya sih Inggris kayaknya. Inggrismu. Itu dia soal Piala Champion tipis aja. Karena kalau liga koefisiennya tingginya Inggris pasti. Tapi kalau dari Spanyol kalau dari hitungan dari Liga Champion nggak tahu tergantung siapa yang paling naik. Banyak kan, paling banyak timnya kan. Udah kali ini yang juara Spanyol tahun ini. Lah, siapa? Ayo. Sociedad. Ayo, dia main ayo aja. udah. Tuh bacain. Udah enggak apa-apa bacain. Waktu. Kan ini teman-teman Sobat Sporty mau pada main. Mau pada nongkrong. Ya Sobat Sporty terima kasih. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis depan. Ya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada update yang belum terupdate mohon dimaafkan karena kita sampai hari ini syuting ya itulah data-data yang bisa disajikan. Bukan kita kudet ya. Bukannya kita kudet, tapi kalau mau mencaci maki ya enggak apa-apa hak kalian, bebas. Sih. Slow, kita mah slow pokoknya. Kalau caci maki bawanya yang banyak, 2.000 orang, 3.000 orang, biar viral. Woi. Jangan. Udah. Kalau begitu Ripan Perdita pamit. 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 Sampai jumpa di OB Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.